Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Ijabah, SPD MPD, biasa dipanggil Nuri. Saya adalah dosen tetap untuk mata kuliah Bahasa Inggris di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Selain mengajar di Fakultas Hukum, saya juga diperbantukan untuk mengajar mata kuliah Bahasa Inggris di ilmu komunikasi, sosiologi, dan juga psikologi. Mata kuliah Bahasa Inggris yang saya ampu adalah mata kuliah wajib universitas yang ditempuh oleh mahasiswa angkatan pertama, baik di semester 1 ataupun semester 2, dengan bobot 2 SKS dan kode mata kuliah UNG 110. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali diskusi di dalam kelas, dan 2 kali ujian yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8 untuk UTS dan pertemuan ke-16 untuk UAS-nya. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berbahasa Inggris aktif, termasuk meliputi skill listening, reading, speaking, dan writing dalam konteks keilmuan masing-masing prodi. Dengan rincian materi berupa yang pertama adalah self-introduction expressions, yang kedua reading for understanding yang meliputi main ideas dan supporting details, kemudian part of speech dan developing English sentences yang meliputi subject, verb, agreement in English sentences. Dilanjutkan dengan expression of giving opinion, agreeing and disagreeing, dan yang terakhir adalah text pattern, writing, CV, and cover letter. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi sebagai berikut. Dan kemudian capaian mata kuliah yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan bahasa Inggris untuk memperkenalkan diri secara efektif dalam konteks formal. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis informasi dalam teks bahasa Inggris secara kritis dengan menghargai keberagaman perspektif dan menjunjung etika akademik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun kalimat berbahasa Inggris sesuai kaidah tata bahasa untuk keperluan komunikasi akademik dan profesional. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengemukakan pendapat serta menyatakan persetujuan dan ketidaksetujuan secara logis, santun, dan argumentatif dalam bahasa Inggris. Dan CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun dokumen profesional berupa kurikulum vitae dan surat lamaran kerja atau cover letter dalam bahasa Inggris sesuai kebutuhan dunia kerja. Sebagai seorang dosen, saya memandang bahwa proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga dalam pencapaian kompetensi yang dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam konteks akademik maupun profesional. Oleh karena itu, saya mengimplementasikan pendekatan outcome-based education yang berfokus pada capaian pembelajaran mahasiswa sebagai dasar dalam setiap tahapan pembelajaran. Selain itu, saya merancang pembelajaran yang kontekstual dengan bidang keilmuan mahasiswa agar mereka mampu menggunakan bahasa Inggris dalam situasi akademik maupun profesional sesuai kebutuhan disiplin ilmunya. Implementasi OBE yang saya wujudkan melalui berbagai strategi pembelajaran aktif atau student-centered learning, seperti problem-based learning, project-based learning, collaborative learning, case-based learning, serta kegiatan presentasi, simulasi, debat, dan refleksi. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah. Dalam proses assessment, saya menerapkan assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning. Mahasiswa memperoleh umpan balik secara berkelanjutan melalui kuis, diskusi, penilaian teman sejawat atau peer assessment, refleksi diri, proyek, presentasi, hingga ujian akhir.
Dengan demikian, assessment tidak hanya berfungsi mengukur hasil belajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Selain itu, saya memanfaatkan berbagai teknologi pembelajaran seperti learning management system, platform kolaboratif, media digital, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara bertanggung jawab untuk mendukung proses belajar yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Saya juga meyakini bahwa pembelajaran yang berkualitas harus didasarkan pada refleksi perbaikan berkelanjutan atau continuous quality improvement. Oleh karena itu, hasil assessment, umpan balik mahasiswa, dan refleksi proses pembelajaran saya gunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi serta menyempurnakan rencana pembelajaran semester, metode pembelajaran, media, maupun bentuk asesmen pada perkuliahan selanjutnya. Melalui video ini, saya akan menunjukkan bagaimana perencanaan pembelajaran, pelaksanaan perkuliahan, serta proses asesmen yang saya lakukan saling terintegrasi untuk mendukung ketercapaian CPMK dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan profil lulusan program studi. Baik, mari kita simak video pembelajaran bahasa Inggris di kelas Ilmu Hukum untuk pertemuan 9 dengan materi expressing opinion, agreeing, and disagreeing. Selamat menyaksikan. Alright, good morning everyone. Good morning. Welcome again to our class. This is English class, right? So, this is our 9th meeting. Last week, we have discussed about how to write or formulate sentence in English, right? Using present simple and present continuous. Today, we move to another material, which is expressions of giving opinion, agreeing, and disagreeing. Right. So, first, I hope at the end of this class, you are able to know and identify the expressions of giving opinions, how to agree, and how to disagree to the sentences in English, appropriately, of course. And then express agreement and disagreement properly, and then support opinions with logical reason, and also participate actively in legal debate. Alright, do you know him? Everyone? Everybody? Of course, yeah. He is very famous, right? Sangat terkenal ya, apalagi akhir-akhir ini. Siapa dia? Nadiem Makarim. Who is he? Namanya Nadiem Makarim, tapi profesinya ya kita kenal sebagai former Ministry of Education and Culture. And do you know his case? Do you know his case? What happened to him? Tahu ya apa yang terjadi sama beliau? Yes. Apa itu kasusnya? Corruption. Ya, dia di apa namanya? Dituduh. Ya. Jadi seorang koruptor, gitu ya. Sekarang saya mau bertanya, in your opinion, do you think what he did was against the law or not? Paham ya? Jadi menurut pendapat kalian, apa yang telah beliau lakukan, ya terkait dengan kasus Chromebook-nya, gitu ya, itu against the law, bertentangan dengan hukum atau tidak? What do you think? Do you agree kalau dia bertentangan dengan hukum? What he did against the law, or you against that what he did is against the law? You wanna say something? I think. Yeah. Can I say something? Yes, of course. Mas Alman dulu, and then you, yeah. You first. Oh, what's your name? My name is Bintang. Bintang. Okay, Bintang. Come on. Maybe in my opinion, if look from pandangan law, maybe he is wrong. But we should look to what is the, I think, tujuan. Oh, the goal. What the goals of it. And then we should mempertimbangkan
consider. Yes. Tidak bisa look from satu sisi. Okay. But we should look in different place. Okay, that's nice opinion. Yeah, we should investigate first. Yeah, whether what he did is wrong or not according to the law, gitu kan ya. Alright, very good. So you have share your opinion. Jadi Bintang sudah share their opinion about the case of Nadiem Makarim. Now I have some issues related to legal because you are legal students, right? Ini kan mahasiswa hukum ya. Nah sekarang saya punya beberapa isu terkait dengan isu hukum gitu kan ya. Yang ingin saya lakukan adalah, ini pemanasan dulu ya, little warming up. Simple, yang perlu kalian lakukan simple. Kalau kalian setuju dengan pernyataan yang ada di sini, setuju ya, you can apa itu? Stand up, berdiri. Kalau tidak setuju dengan pernyataan ini, kalian tetap duduk saja, sit down. Paham ya? Kita coba ya, yang pertama ya. Ada pernyataan yang pertama, isu yang pertama, death penalty should be abolished. Death penalty tahu? Death penalty hukuman mati itu harus sebaiknya dihapuskan. Setuju atau tidak setuju? Ayo, come on. Kalau setuju, boleh berdiri. Kalau tidak setuju, boleh tetap duduk. Oke, satu orang setuju ya. Mas Alman setuju bahwa death penalty itu seharusnya dihapuskan. Dan yang lainnya tidak setuju. Oke. Ada yang bisa menyampaikan nggak apa yang sudah kita lakukan barusan? Apa yang sudah kita barusan lakukan? Disagree and agree, agree and disagree. Silakan Bintang. What did we do? Maybe we take out our opinion about that legal issues. We agree or not? Ya, we expressed our opinion ya. Kita mengekspresikan opini kita. Apakah setuju atau tidak setuju terhadap isu tertentu. Why do you think it is important for us to learn how to disagree and how to agree? Even why we should give our opinion at the very first place. Kenapa sih kita harus belajar memberikan opini, beropini, belajar untuk menyatakan sikap setuju atau tidak setuju dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Why? Why do you think so? Perlu nggak kita tahu bagaimana mengekspresikan ide? Perlu nggak? Do you think it is important? Mengekspresikan ide apa yang ada dalam pikiran kita? Yes, Alman? Pertanyaannya adalah, yang sudah kita lakukan tadi adalah mengemukakan pendapat, right? Apakah kita setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Nah, kenapa sih kita perlu tahu caranya? Mengekspresikannya dengan baik, apalagi dalam bahasa Inggris. Mengapa kita perlu tahu bagaimana mengekspresikan agree atau disagree, setuju atau tidak setuju terhadap suatu isu? Kenapa itu penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Dan konteksnya kalian sebagai mahasiswa hukum. Apa kira-kira? Kenapa? Pasti kalian berargumen, right? Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Menyatakan sikap, gitu ya. Ditanyain, ayo kita mau kemana nih, hangout? Malam mingguan kemana? Oh, ke bioskop aja. Oh, enggak, ngopi aja. Nah, kalian kan menyampaikan pendapat nanti ya. Bagaimana kalau kita ke bioskop aja? Why? Nah, itu kan salah satu bentuk mengekspresikan ide atau pendapat. Kenapa harus bisa? Ya, supaya kita bisa express our ideas or opinion. Dan juga kita tahu bagaimana bersikap. Apakah kita harus setuju atau tidak setuju dalam menyikapi suatu isu atau hal tertentu. Apalagi kalian seorang mahasiswa hukum kan? Harus bisa berargumen. Sebagai praktisi hukum harus bisa berargumen. Bukan hanya bisa untuk membaca undang-undang atau mengetahui undang-undang, tapi harus bisa berargumen, menganalisis kasus dan berargumen. Dan juga apa? Mempertahankan gitu kan argumentasi kita
ya sesuai dengan fakta atau bukti-bukti, kan gitu ya. Nah, makanya kita harus bisa mengkomunikasikan ide melalui ekspresi agreement and disagreement dan juga giving opinion. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini dalam konteks bahasa Inggris, of course ya. Siapa tahu kalian nanti menjadi pengacaranya Leonardo DiCaprio misalnya ya. Nah, kan itu harus pakai bahasa Inggris, right? Nah, bagaimana kalian bisa berargumen di persidangan menggunakan bahasa Inggris ya. These are the expressions ya. Ini ada beberapa ungkapan. Expression itu ungkapan ya yang bisa kita pakai gitu. Yang pertama misalnya apa itu? Giving opinion. Bagaimana cara mengemukakan pendapat, Mas? Selain menggunakan in my opinion, itu kan sudah umum ya. In my opinion. Nah, itu apa lagi, Mas? Coba dibaca, Mas. Kelihatan? Gak apa-apa, ngomong aja itu yang kedua itu. Setelah in my opinion, bawahnya apa itu? I believe, ya. I believe I can fly, misalnya ya. Saya percaya bahwa Nadiem Makarim itu tidak melakukan hal yang salah misalnya, gitu ya. Itu I believe. You can say I believe, ya, instead of in my opinion. And then what else? From my perspective, menurut perspektif saya, gitu ya. From my perspective, Nadiem Makarim did not do against law misalnya ya, tidak melakukan hal bertentangan dengan hukum. And then as far as I'm concerned, itu juga sama ya, untuk mengemukakan pendapat. I would argue that, for example, death penalty should be abolished, atau I would argue that corruptor should be punished by death penalty misalnya ya, harus dihukum dengan hukuman mati misalnya. Sekarang kita coba, I want you to work in pair. Silahkan kalian bekerja berpasangan ya, tapi ini nggak jadi pasangan hidup ya, tenang saja, pasangan dalam diskusi saja. Yang kalian lakukan apa? Hanya share saja, share opinion. Nanti kalian ada beberapa motion seperti tadi ya, pernyataan motion. Silahkan sampaikan opini kalian terhadap motion itu. Misalnya, I think death penalty should be abolished. Saya rasa hukuman mati harus dihilangkan. Nah, what about you? What do you think? Nah, sekarang kalian tanya pendapat dari temannya ya, dari partnernya. What do you think? Nah, teman B-nya kamu menjawab, Mbak, oh no, I disagree with that. I think death penalty should remain, ya, especially for corruptors, for example, ya. Jadi harus koruptor tuh harus dihukum mati misalnya, ya. Nah, itu kan berarti disagree, ya. Nah, jadi nanti berkebalikan ya, ada yang agree, ada yang disagree. Student A agree, student B disagree. Merespon dengan disagree. Bisa ya? Bisa ya, bekerja berpasangan ya. Mbak, kamu sama yang belakang ya. Nah, ini cukup ya, berpasangan ya. Yuk, bentuk diskusi 2 orang. AI should replace lawyer for legal drafting. Oke, kita dengarkan opening and first argument from team A ya, yang positif mendukung motions. Okay, in the first argument, first we believe AI can prepare legal document much faster than humans. Lawyers often spend many hours drafting contract, while AI can generate drafting just a few minutes. Okay, rebut dulu and then you can deliver your first argument. Bantah dulu. It's okay. Excuse me, I disagree with team A because legal documents are not only about grammar. Lawyer must understand the client needs, legal context, and possible rights. I cannot fully understand this complex situation. And second, lawyers are responsible for protection justice and human rights. AI cannot be held legally responsibility if it makes a mistake. Therefore, lawyers must
remain responsible for legal Responsible. responsible. Yes. Oke. Tim B menolak ya opini dari bahwa AI itu faster than human. Menurut mereka dalam menyusun legal document yang dibutuhkan bukan hanya teknik menulis kecepatan ya, tapi juga apa tadi Mas? Responsible. Justice and human rights. Responsible, sense of human, dan responsible for the client. Need to know the needs of the client. What about your rebuttals? Okay, but I think in my guide money team second argument, AI help reduce human errors. It can identify grammar mistakes, is consistent wording and formatting problem. Therefore, legal document become more accurate and professional. Maksudnya memang AI itu bisa dikatakan tidak bisa yang tadi disampaikan dari B. Namun AI di sini dapat mengurangi kesalahan dari manusia. Seperti itu. Mungkin di sini ada teman saya yang akan menyupport dari argumen kami. For example, in international, lawyers already use AI for legal research to prepare contract and legal report. We save both time and money for client. Okay, what about your rebuttals? Excuse me, I disagree for your argument because when error occur in legal document, siapa yang mau dituntut jika ada kesalahan dalam pembuatan dokumen itu jika AI yang membuatnya? Lawyer are legally and professionally accountable, including through professional liability insurance. No clear legal framework exists to hold AI or its development responsible for losses caused by such mistake. And then untuk menguatkan argumen saya, lawyer are bound by duty to protect their client constitutional rights and ensure documents do not disadvantage vulnerable persons. AI has no awareness of such type justice and tend to replicate bias embedded in its training data. Alright, so both of you have delivered your opinion with justification and I think it's quite good gitu ya. Tim A menyatakan bahwa perlu menggunakan AI dalam legal drafting because it helps lawyers, right? Untuk pembelajaran yang lebih mungkin kalian lebih kepo gitu ya tentang expression tadi dan bagaimana cara pengucapannya yang akurat. Nah, kalian bisa mempelajari lebih jauh di video ini ya. Saya sudah sematkan link YouTube-nya. Untuk materi pastinya nanti akan saya upload di Google Classroom, so you can always look at and download ya di materinya ya. Alright, so little reflection for today's learning. Saya ingin merefleksikan dulu pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Ungkapan tentang giving opinion and then apa tadi? Agreeing and disagreeing. Bagaimana menyatakan stance kita untuk setuju dan tidak setuju terhadap situasi tertentu secara sopan gitu ya dalam konteks formal. Menurut kalian yang paling polite yang mana? Expression yang paling polite, yang paling sopan kalau mau menyampaikan suatu pendapat. Pakai yang strong, apa yang moderate? Tergantung konteks ya. Kalau konteksnya kita harus mempertahankan argumen ya kita pakai yang strong. Tapi kalau kita mau membuka pendapat dari orang lain gitu ya, kita pakai yang moderate ya. Kalau kita tidak yakin atau bukti-buktinya kurang kuat, kita bisa pakai yang weak ya atau mild.
Oke, nah tadi kita juga sudah melakukan debat. Kira-kira apa yang bisa kalian pelajari dari aktivitas debat tadi? Apa yang dibangun dari aktivitas debat? Skill apa? Ayo, it's okay. What we take with our learning today is maybe we know how we will take out our expression and how we take other expression. Not all use our expression, but use other expression. Oke, good, nice. Yang lain? Apa yang kita bisa petik gitu ya dari aktivitas debat tadi? Tadi kan ada oponen, ada yang mendukung. Nah, kira-kira apa yang kalian pelajari? Ada yang menolak, ada yang mendukung. Berarti ada banyak perspektif di dunia ini ya. Nah, tapi kita sebagai manusia harus apa? Saling menghargai perspektif orang lain, kan gitu ya. Nah, ya, juga membangun critical thinking dengan cara reasoning ya, berpikir bernalar, karena ini dibutuhkan untuk mahasiswa hukum ya. Oke, so mungkin itu saja. Mungkin nanti ada tugas ya. Nah, ini untuk supaya kalian tidak lupa gitu ya. Nah, ini tugasnya membuat video, karena Gen Z suka membuat video ya. Nah, membuat video tentang opini kalian tentang apa ini? Cybercrime ya. Harus kita menghukum strict para pelaku cybercrime gitu ya. Cyberbullying termasuk di dalamnya ya. Silakan ekspresikan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tadi, your opinion, in my opinion gitu ya. Dan tunjukkan apakah kalian setuju atau tidak setuju terhadap opini yang sudah ada ya. Silahkan kemas dalam 2 atau 3 menit video yang nanti di-upload di YouTube. Silahkan kumpulkan linknya nanti di Google Classroom ya. So I think that's all for today's learning. Thank you so much for your nice participation, and I hope apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Thank you students, see you next week, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.